Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan." Wa qala aydan, "Ana wa kafilal yatimi hataini fil jannah." Wa azara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibhamai bi syababatihi wa wusta. Hadratil mukarramin, segenap alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaz, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus yang saya hormati Bapak Jenderal Manajer beserta staf-staf Dais Hotel yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Dari mulai yang paling atas sampai yang paling buncit, mudah-mudahan dimuliain Allah. Amin. Yang terhormat Bapak Kapolsek Neglasari, Bapak Haji Khairi, yang alhamdulillah kita sudah kedua kali kita bersama Pak ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa dijaga oleh Allah. Beserta staf-stafnya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga para ulama, menjaga para pemerintah kita agar selalu bersinergi dalam membenarkan, dalam arti kata membimbing umat dan akhlak umat. Yang terhormat kepada Bapak Babinsa kita, Bapak Habib, yang alhamdulillah dapat hadir pada kesempatan kali ini, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap adik-adik yatim yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya dan umat-umat selanjutnya yang insya Allah akan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul di sini masuk absen termasuk golongan orang-orang yang udah ada di daftar syafaat baginda Rasul. Sebab kelak tidak ada pertolongan yang hak, tidak ada pertolongan kecuali daripada pertolongan Allah
yang disampaikan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kartu syafaat. Yang pertama, siapa itu golongan yang bakal disyafaati oleh Rasulullah? Kata baginda Nabi, yang pertama, aku berikan syafaat kepada mereka adalah sahabat, ay orang-orang yang hidup bersamaku dalam keadaan mukmin. Orang-orang yang hidup pada zaman baginda Rasul, mereka iman kepada baginda Rasul, maka mereka adalah orang yang pertama akan mendapatkan kartu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya yang bakal mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang senantiasa kafilal yatim. Mereka mau menampung anak-anak yatim. Mereka mau ikut menginfakkan sebagian hartanya untuk memperhatikan anak-anak yatim. Mereka ikut senantiasa baik dalam pikirannya, hartanya, dan hal yang lainnya. Ada sebagian mereka disampaikan kepada anak-anak yatim, maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Pak Ibu, sebab masalah anak yatim, masya Allah ya, kita diuji beneran. Enggak di mana anak yatim itu bawaannya bikin bikin enak aja anak yatim bawaannya. Kenapa? Anak yatim kadang dibilangin susah, dibilangin kagak kena. Kenapa demikian? Diuji kita nih, diuji kita sebagai manusia untuk senantiasa bersabar, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim. Makanya dalam syairan-syairan dijelaskan bagaimana keadaan dan haliah baginda Rasul. Dilahirkan umur 3 bulan Rasulullah di kandungan Abdullah sebagai bapaknya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir gak kenal bapak Rasulullah. Makanya sekarang banyak, naudzubillah summa naudzubillah, di zaman modern banyak yang lahir nggak tahu bapak. Ini kira-kira apa ini? Banyak orang yang lahir pada nggak tahu bapaknya. Tapi yang begitu mah bukan Rasul, itu mah jangan diikutin. Umur 2 tahun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibunya meninggal. 2 tahun baginda Rasul dalam keadaan yatim piatu. Dididik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hidup sempat bersama-sama kakeknya, mengikuti dan mengalami didikan dan bimbingan dari kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Baginda Rasul umur 4 tahun udah yatim piatu, plus ada kakek yang paling sayang pada beliau meninggal juga. Sedih baginda Rasul pada saat itu. Sampai sempat itu baginda Rasul diikuti atau disusui oleh ibu susunya yang namanya Siti Suwaibah. Disusui baginda Rasul. Rasul mah masya Allah umur 4 tahun itu hidupnya udah masya Allah. Kalau anak-anak kita nih, adik-adik yang yatim masih mending sekarang. Ya adik-adik ya. Rasul dulu umur 4 tahun udah yatim piatu, umur 2 tahun yatim piatu,
umur 6 tahun, 8 tahun, bahkan baginda Rasul ikut pamannya dagang. Sebelum dagang baginda Rasul ngapain? Ngangon ube. Ini ada yang sama pamannya suruh ngangon ube? Sekarang udah hebat-hebat anak yatim kita. Maka orang-orang yang menanggung kepada meringankan kepada beban anak yatim, mereka siap-siap akan mendapatkan kartu syafaat daripada baginda Rasul. Ini pada hari ini alhamdulillah dari hotel bersama jajarannya mengadakan santunan anak yatim. Berarti dari hotel bersama jajarannya ini siap-siap kelak mendapatkan kartu syafaat dari Rasul. Alhamdulillah Bapak Kapolsek beserta jajaran, Bapak Babinsa beserta tokoh-tokoh yang lainnya yang hadir pada saat ini, insya Allah kita semua bakal dapat kartu syafaat dari baginda Rasul. Ntar udah nggak ada di sana yang namanya syafaat yang bagaimana tuh, nggak ada pertolongan kita di sana. Enggak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim, maka kata baginda Rasul, fa'innal mayyita yastadillu tahta dhilli shadaqati. Bahkan di dalam kubur kelak, sebelum ia menghadapi kiamat, orang-orang yang menyantuni anak yatim, orang-orang yang senantiasa berbuat sedekah, mau menyisihkan hartanya di jalan Allah, fa'innahu yastadillu tahta dhilli shadaqati. Mereka akan berteduh di bawah teduhan bayangan sedekahnya. Maka orang-orang yang mukmin kepada Allah nanti diberikan perlindungan di alam mahsyar, sedekahnya di jembrenya nama Allah. Sedekahnya ada di kepala mereka sehingga terik matahari yang pada saat itu hanya 7 meter bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bumi perak yang panasnya sangatlah luar biasa. Orang-orang yang kafirul yatim mau ikut memperhatikan anak yatim, orang-orang yang mau meringankan beban anak yatim, dan orang-orang yang mau bersedekah di jalan Allah, baik itu untuk pembangunan masjid, majelis taklim, musola dan sarana ibadah, mereka siap-siap mendapatkan fasilitas nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buat mereka yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang berikan mereka usia yang indah. Nih Bu, Bapak, kira-kira nih jangan kaget, ada orang pelit, udah bandel, pelit, tapi umurnya panjang. Ada orang yang udah parahan, dermawan, kadang-kadang umurnya pendek. Terus kata orang yang pikirannya julid, mendingan gua pelit panjang umur. Jangan punya pikiran seperti itu. Baginda Rasul ngajarin bahwasanya kenapa orang-orang yang baik yang beramal soleh terkadang umurnya buru-buru dicabut oleh Allah. Allah kata ridho kalau mereka kembali terjun kepada satu bangunan dosa. Tapi orang-orang yang jahat kadang udah pedengklek, umur 80 tahun kena stroke, agak mati-mati, nyusahin.